semuanya, selamat datang di podcast kita, podcast kelompok 2. Oke, teman-teman, kali ini kita tuh bakal ngobrol-ngobrol seru tentang dunia perdosenan, tentang bagaimana dosen itu melakukan berakhlak. Apa sih berakhlak itu? Nanti kita cari tahu ya mengenai berakhlak itu apa, gimana sih cara dosen juga dokter, gimana nih cara membagi pelayanan, juga pendidikan, terus bagaimana transparansi di sana. Mungkin sekarang lagi di-highlight banget nih dokter. Kita panggil aja Dokter Brigita, dia adalah spesialis paru. Halo Dokter Brigita. Ya, Bu Ayu, selamat siang. Masih ya, apa kabar nih dok? Luar biasa, baik. Luar biasa. Lagi ada pelayanan kah hari ini? Kebetulan sudah selesai Bu Ayu yang pagi tadi. Alhamdulillah. Ya. Masih segar, berarti nanti ada sesi sore jangan-jangan nih. Gimana nih cara membagi waktu antara dokter sebagai dokter dan juga dokter sebagai dosen nih dok? Gimana sih? Oh ya, terima kasih Bu Ayu, pertanyaannya agak berat ya. Sebenarnya agak susah membaginya karena kadang-kadang kan pelayanan sebagai dokter itu jamnya sudah fix ya Bu Ayu ya. Apalagi kalau poliklinik itu pagi mulai jam 7, mungkin selesainya jam 12. Sedangkan kegiatan perkuliahan mahasiswa biasanya juga mulai dari pagi, antara jam 7 sampai jam 12 seperti itu. Tetapi di sini kan ada beberapa konsulen ya, istilahnya kita sebutnya konsulen, terutama di bagian paru itu ada beberapa dokter. Di sini kita bagi jadwalnya secara rata, supaya siapa yang bertugas nanti di FK, misalnya kita tugasnya di FK pagi, nanti yang pelayanan di sini dibantu oleh dokter yang lain. Begitu Bu Ani. Jadi saling bergotong royong ya di sini, saling membantu antara juga keren. Oh, seru banget. Terus kalau misalnya nih lagi tiba-tiba nih dok, tiba-tiba dokter itu memang yang selama ini memegang pasien tersebut dan pasien tersebut itu sedang mengalami cito. Terus gimana tuh dok? Padahal dokter lagi ngajar gitu. Kan pasti di telepon biasanya dokternya nggak sih atau beda dok? Gimana tuh? Iya, itu bisa terjadi Bu Ayu. Jadi kalau misalnya cito atau emergensi ya, kadang-kadang di telepon kita sendiri. Apalagi misalnya saya di bagian intervensi tindakan seperti itu, saya di telepon. Tetapi nanti bisa koordinasi Bu Ayu. Jadi di sini ada beberapa dokter juga bisa backup langsung, atau misalnya dia akan backup ke FK-nya seperti itu. Karena kan kalau misalnya kayak saya nggak ke petaninya dok, kita nggak di sawah. Langsung ya, di FK aja. Ya. Tapi kadang ada Bu Ayu, ada kegiatan pas keluar gitu juga bisa kan? Oh, ke petani. Iya benar. Tapi kita nggak ada panggilan cito dok. Itu harus panen gitu ya. Begitu. Ya. Terus dok kalau misalnya nih lagi ujian, sistem ujiannya bagaimana ya kalau misalnya kayak gitu kan? Kebetulan katanya di UNS minggu depan nih ujiannya bagaimana mengenai transparansi, subjektivitas. Karena kan tadi misalnya ada yang memang sedang koas atau misalnya sedang praktek untuk spesialis. Bagaimana tuh dok caranya? Sebenarnya tiap tingkatan beda-beda ya Bu Ayu. Sebenarnya setiap universitas pasti punya cara ya untuk supaya tetap transparan. Itu juga di IPB ya Bu Ayu ya. Di UNS juga punya nih. Jadi kalau untuk mahasiswa biasanya kita ada CBT ya Bu Ayu ya. Untuk kayak kalau zaman dulu kita bilangnya pilihan ganda, gitu, tapi pakai komputer. Itu kan objektif. Tetapi kalau di kedokteran sendiri kan ada ujian praktek sebenarnya. Nah ini yang agak susah karena kadang-kadang kalau ujian praktek itu ada subjektivitas yang ikut berperan. Nah di sini karena kan penilainya manusia, kemudian lihat ternyata mahasiswanya bisa atau enggak. Karena aku nggak suka nih mahasiswanya. Nah itu yang perlu kita hindari. Jadi kita pakai namanya rubrik Bu Ayu. Rubrik itu kita buat secara bersama-sama. Jadi kita rapatkan oleh beberapa dokter dibantu dengan dari tim kurikulum untuk menentukan kayak checkpoint ya, checkpoint yang harus kita centang pada saat mahasiswa atau para dokter muda atau para calon dokter spesialis ini melakukan praktek. Jadi nanti nilainya nggak boleh seenaknya sendiri, harus ngikutin dari rubriknya tersebut. Itu merupakan upaya kita supaya transparan. Begitu Bu Ayu. Wah, berarti dari penjelasan dokter ini sangat mewakili sekali ya mengenai nilai-nilai berakhlak dari berorientasi pada pelayanan, memberikan pelayanan yang terbaik, terus juga bagaimana transparansi, kejujuran dalam penilaian antara dosen, mahasiswa, dan juga pasti harus ada kompetensi dong, kompeten dan kemampuan bagaimana kualitas melayani, sebagai dosen melayani mahasiswanya, sebagai dosen melayani dokter melayani pasiennya, seperti itu. Dan juga pasti harus ada harmonisasi ya, hubungan baik antar dokter, karena harus bekerja sama ketika tiba-tiba ada cito dan segala macamnya ya dok ya. Iya betul sekali Bu Ayu. Oh iya, betul, harus mungkin ya. Iya benar. Dan kalau misalnya dari inovasi-inovasi kira-kira nih saya pengen tahu apa ya inovasinya nih yang siapa tahu kita bisa bekerja sama nih dok nih, kan saya sebagai dosen di manajemen agribisnis apa ya kira-kira nih? Oh iya, agribisnis itu pertanian ya. Mungkin ada ide Bu Ayu.
kita bisa loh kolaborasi harusnya banyak. Kalau bidang kedokteran Iya dengan benar. pertanian itu misalnya kayak tanaman obat atau pangan Iya, mungkin Bu nah Ayu itu. boleh. Nah iya, karena kan banyak banget tuh kayaknya petani-petani, maksudnya kita melihat bahwa eh, jangan-jangan jangankan petani ya dok ya, maksudnya saya aja kadang tidak memperhatikan mengenai gizi, asupan gizi, makanan, apa kita mengedukasi mungkin dari pengabdian masyarakat ya dok, tuh penelitian-penelitian tanaman obat untuk warga gitu ya dok ya. Iya Itu kali betul. ya kita bisa Iya, kolaboratif nih. iya Bu Ayu betul sekali. Jadi nanti kolaborasi pengabdian masyarakat, mungkin Bu Ayu lebih produk untuk hasil pertaniannya, saya lebih mungkin ke kesehatan para petaninya ya kan. Biasanya kalau petani itu postur tubuhnya tidak ergonomis, kemudian dia pakai mungkin menyemprotkan suatu pestisida juga ya, itu berdampak ke paru-parunya petani Hmm. tersebut dan juga berdampak ke hasil panennya juga. Ya itu bisa lah kita nanti Oh iya, kerjasama untuk ya nggak PKM ya. kepikiran loh, Ya. pestisida tuh sangat mempengaruhi paru-paru ya Oh dok ya. betul, ya secara jangka panjang dia akan berdampak 10 tahun, 15 tahun pasti petaninya tersebut akan sesak nafas. Begitu Bu Ayu. Benar juga ya dok, nggak. Saya Iya, kepikirannya kalau sesak cuma COVID doang dok, karena trauma habis COVID. udah pernah Waduh, soalnya. banget ya rumahnya nih dok. Iya. Iya dok, saya waktu kemarin pas COVID, pas lagi hamil lagi dok. Wah, nggak kerasa kita ngobrol udah cukup banyak nih ya dok ya. Iya, gak kerasa langsung Bu Ayu. Beda ya kalau misalnya iya, kita ngobrol panjang lebar, bagaimana membagi waktu pendidikan pelayanan, menyikapi bagaimana tantangan sebagai dosen, sebagai dokter, sampai kita bisa merencanakan kolaboratif nih dok nih. Semoga Betul kedepannya kita sekali. bisa kolaborasi ya dok Amin, ya. beneran loh ini ditunggu loh ya. Penelitian. Amin. Oke, ditunggu Iya. ya dok ya. Thank you, stay inspired. Terima kasih dokter Brigita. Amin, matur Tetap nuwun sehat Bu Ayu. selalu. Iya, sama-sama Bu Ayu juga sehat. Ya.